Dengarkan, dari dalam bumi Parahyangan, bisikan sebuah cerita. Bukan cuma dari Pakuan, tapi dari zaman yang lebih tua. Ini cerita panjang darah, tahta, dan air mata, sebelum senjata api mengubah segalanya. Sebelum Lingga Buana tegakkan tahta, sejarah Sunda masih punya cerita. Dari Tarumanagara, Purnawarman yang perkasa tinggalin prasasti, bukti kekuasaan dan karya. Setelahnya lalu dua kerajaan berdiri, Sunda dan Galuh dengan penguasanya yang berbeda. Tarus bawa di barat, Retikan Dayun di timur. Silsilahnya rumit, penuh intrik dan rivalitas yang timbul. Lewat pernikahan akhirnya menyatu di bawah satu mahkota kekuatan yang baru. Lingga Buana Wisesa yang gugur di perang Bubat, nama yang kita catat di kerajaan Sunda Galuh. Bertahta pada tahun 1340-an. Awal babak ini dimulai di ibu kota Kawali, Baginda yang pimpin kerajaan. Lompat beberapa generasi kita sampai di era emas Niskala Wastu Kancana. Sang Prabu yang bijaksana bertahta lama, Pancadharma jadi jalan hidup, bikin kerajaan stabil kuat sentoh sepanjang zaman. Dia membagi kerajaan menjadi dua, Galuh dan Pakuan, tapi tetap dalam satu jiwa. Ini silsilah raja-raja Sunda, darah tahta ditatar Pasundan. Dari Tarumanagara hingga Surya Kencana, sejarah yang terpatri abadi sepanjang masa. Dengarkanlah. Lalu muncul Sri Baduga Maharaja bergelar Prabu Siliwangi, nama yang paling harum menyatukan kembali Sunda dan Galuh. Bersinggah sana di Pakuan Pajajaran sebagai ibu kota, berkuasa dari 1482 hingga 1521. Zaman keemasan Sunda, gemari Paloh Jinawi, buka sawah dan pertanian, atur pemerintahan yang rapi. Dia adalah puncaknya, legenda yang tak terbantahkan. Raja besar Sunda namanya tetap dikenang. Tapi roda berputar, sejarah pun berubah. Usai Siliwangi penerusnya hadapi masalah. Prabu Surawisesa putra dan penerus tahta hadapi Portugis dan Banten. Diplomasi dan perang tak terelakkan. Dia pembuat prasasti batu tulis untuk mengenang sang ayahanda. Generasi terus berganti, ancaman makin menjadi ratu sakti. Dan Nilakendra di ujung zaman kejayaan. Nilakendra foya-foya sementara kerajaan dikepung musuh. Ibu kota Pajajaran mulai goyah dan terhimpit. Kekuatan Banten dan Cirebon makin dekat. Ini silsilah raja-raja Sunda, darah dan tahta ditatar Pasundan. Dari Tarumanagara hingga Surya Kencana, sejarah yang terpatri abadi sepanjang masa. Dengarkanlah. Tahun 1527, Valetan rebut Banten dan Sunda Kelapa. Pajajaran terkurung, jalur perdagangan terputus sudah. Raja-raja terakhir coba pertahankan sisa-sisa kejayaan, tapi nasib sudah di ujung tanduk, tinggal menunggu waktu. Dan akhirnya raja penutup, yaitu Prabu Surya Kencana atau Pucukumun. Raja terakhir di Pakuan bertahta bukan di ibu kota megah, tapi di pedalaman. Puncaknya pada tahun 1579, Pakuan Pajajaran runtuh oleh Banten yang menyerang. Dia memimpin sisa loyalis dari daerah pedalaman, simbol lahir sebuah dinasti agar seruan cerita. Surya Kencana, matahari terbenam di Pasundan, meninggalkan kenangan, sejarah, dan luka yang mendalam. Sejarah yang terpatri abadi sepanjang masa. Dengarkan. Dari Purnawarman di Tarumanagara ke Siliwangi di puncak Pakuan Pajajaran, hingga Surya Kencana di Pengesingan, sebuah lingkaran penuh telah terputus. Tapi jiwa dan semangatnya masih berdekat di hati orang Sunda hingga kini dan seterusnya.